Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini jumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan. Saya ambil ayat firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya menyoroti ayat 27 dan ayatnya yang ke-31. Ayat 27 berkata demikian, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, rupanya penyakit takut ini adalah penyakit lama. Sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus memang sudah ada. Dan obatnya sebetulnya adalah tenang. Oleh sebab itu kalau Tuhan Yesus ketika melihat mereka itu ketakutan, jawaban Tuhan Yesus sederhana, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya tenang, sebab di situ ada Yesus, di sini ada Yesus, di dalam hidup setiap kita ada Yesus. Oleh sebab itu jangan takut. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini penyakit corona ini benar-benar membuat semua orang, termasuk saya juga tadinya. Termasuk saya juga. Sekali lagi, semua orang, siapapun itu, dirundung rasa takut. Takut yang wajar mungkin masih masuk akal. Tetapi kalau orang hidupnya sudah ketakutan, orang ini bahaya. Dan murid-murid saat itu benar-benar merasa takut sebab mereka tidak berpikir bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Mereka mengira itu adalah hantu. Mereka mengira itu adalah makhluk asing yang tidak mereka kenal. Oleh sebab itu mereka ketakutan. Tapi bersyukur bahwa Tuhan meredakan semuanya dengan satu jawaban, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata yang kedua adalah ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Hal ini terjadi ketika Petrus dia mau ikut Yesus berjalan di atas air. Sebenarnya Petrus imannya yakin penuh bahwa kalau itu memang engkau Yesus, suruhlah aku turun. Dan benar, Petrus turun dan benar-benar dia berjalan di atas air. Tetapi ketika ada hembusan angin, Petrus mulai ragu, Petrus mulai bimbang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tenggelamlah Petrus. Hal yang kedua yang saya soroti, yang pertama tadi takut, yang kedua adalah akibat dari orang yang kurang percaya, itu pasti ada kebimbangan. Bimbang ini juga membuat makhluk manusia itu menjadi takut dan menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Jujur saya mau katakan, kita hari-hari ini bukan saja takut karena corona, tetapi semua ini kita takutin. Ekonomi ke depan bagaimana, pekerjaan ke depan bagaimana, sekolah ke depan bagaimana. Ini gak cukup 1 tahun Bapak Ibu, tetapi mungkin sekali bisa cukup panjang. Oleh sebab itu, tetaplah yakin dan percaya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yesuslah yang mempunyai hidup kita. Bukan corona, bukan COVID-19, bukan sakit penyakit, tetapi yang memiliki hidup kita adalah Yesus. Satu ayat dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Zaman awal-awal Indonesia masih memberitakan berapa yang kena corona, berapa yang meninggal, berapa yang terpapar, berapa yang masuk rumah sakit dan segala macam. Ini membuat orang semakin ketakutan. Tapi sekarang puji Tuhan, pemerintah sudah mulai meredakan, ya. Dan tetaplah yakin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama dengan kami beribadah, karena ibadah kita cuma 1 jam, dan itu pun dengan protokol COVID, protokol yang sudah pemerintah tetapkan sangat ketat. Saya di tempat ini sangat ketat. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan yang tetap mantap. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.